Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah anak-anak kami yang kelas 10 khususnya ya. Coba anak-anak kami dengarkan, simak, dan pahami materi yang akan Ibu bawakan hari ini adalah formula atau rumus. Minggu yang lewat Mang, kita sudah mempelajari pada Microsoft Excel. Di situ ada dia baris dan kolom. Kemudian ada lagi memodifikasi tinggi atau lebar semua baris dan kolom. Kemudian ada lagi font, cell border, dan styles. Kemudian ada format number. Kemudian multiple worksheet. Sekarang Ibu lanjutkan yang keenam adalah formula. Masih ingat anak-anak kami apa yang dimaksud dengan formula atau rumus itu? Formula atau rumus itu adalah instruksi matematika yang akan dimasukkan ke dalam sel pada lembar kerja Microsoft Excel. Ibu rasa kalau mengenai rumus sudah sering kita pelajari dia di matematika. Baiklah anak-anak kami sekarang Ibu lanjutkan. Salah satu fitur yang paling hebat di Excel adalah kemampuan untuk menghitung informasi numerik. Numerik itu sama juga dengan angka ya anak-anak kami. Menggunakan rumus atau formula. Sama seperti kalkulator, Excel dapat menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, kemudian ada lagi nanti di situ perpangkatan. Di sini kita akan menunjukkan cara menggunakan referensi sel untuk membuat formula sederhana. Ibu rasa sel juga sudah Ibu jelaskan dia minggu-minggu yang lewat. Sel itu masih ingat anak-anak kami apa yang dimaksud dengan sel? Ya, sel itu adalah perpotongan atau pertemuan antara kolom dengan baris. Sel itu diberi nama sesuai dengan lokasinya. Contohnya sel A1. Sel A1 itu adalah perpotongan atau pertemuan antara kolom A dengan baris 1. Ini juga sudah dijelaskan minggu yang lewat. Untuk kolom pada Microsoft Excel itu diwakili dengan huruf, sedangkan untuk baris diwakili dengan angka. Karena sudah sama-sama kita ketahui, lembar kerja Microsoft Excel ini berbentuk tabel. Tabel itu Mang kumpulan dari beberapa kolom dan beberapa baris. Ingat, untuk kolom kita wakili dia dengan huruf. Contoh kolom pertama huruf A, kolom kedua B, begitu juga dengan seterusnya. Sedangkan untuk baris diwakili dengan angka. Baris pertama 1, baris kedua 2, begitu juga dengan seterusnya. Dengarkan anak-anak kami, Ibu lanjutkan lagi. Excel menggunakan standar operator rumus seperti tanda plus untuk penambahan, tanda minus untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian. Kalau di matematika, kalau kita buat dia perkalian, bisa kita buat dia kali, bisa kita buat titik. Itu sudah tahu kita maksudnya itu adalah dikali. Ingat anak-anak kami, kalau di sini di Microsoft Excel ini, apabila anak-anak kami membuat perkalian itu tanda kali atau X, begitu juga dengan titik, maka nanti di situ outputnya tidak bisa keluar. Kenapa? Karena operator perkalian yang dimengerti komputer pada Microsoft Excel itu dilambangkan dengan tanda bintang. Jadi kalau anak-anak kami nanti ingin membuat perkalian, maka buat di situ lambangnya adalah tanda bintang untuk perkalian. Kemudian untuk pembagi garis miring. Kalau di matematika bisa juga kita buat di titik 2 kan. Kalau di sini Mang apabila anak-anak kami membuat titik 2 di Microsoft Excel itu dibaca dengan sampai. Jadi apabila anak kami menginginkan di sini atau untuk membuat pembagi pada Microsoft Excel yang bisa dimengerti komputer itu adalah slash atau garis miring. Kalau di matematika tadi kata Ibu ada kita buat dia titik 2. Contoh 10 titik 2 2. Tahu kita maksudnya itu adalah 10 dibagi 5. Tetapi kalau di sini Mang operator pembagi apabila kita buat dia titik 2 itu outputnya nanti tidak bisa keluar. Kenapa? Karena di situ pembagi titik 2 yang kita buat tidak bisa dibaca komputer. Karena yang dimengerti komputer, pembagi itu dilambangkan dengan slash atau garis miring. Kemudian ada lagi tanda sisipan. Atau disebut juga dengan eksponen. Eksponen itu Ibu rasa sudah tahu anak kami. Dinamakan juga ini dengan circumflex accent atau perpangkatan. Tahu anak kami apa yang dimaksud dengan perpangkatan? Perpangkatan itu adalah perkalian berulang-ulang yang dilakukan dengan angka yang sama.
Apakah contohnya? Contohnya Ibu buat 5 pangkat 2. Dikalikan dia berarti 5 dikali 5. Bukan 5 tambah 2. Dia memang dilakukan perkalian. Kita buat dia berulang-ulang. Atau contohnya Ibu buat 5 pangkat 4. Apabila Ibu buat 5 pangkat 4, tadi kata Ibu eksponen itu atau perpangkatan itu, perkalian yang dilakukan dengan angka yang sama berulang. Berarti kalau Ibu buat 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sampai 4 kali. Jangan nanti kalian anak-anak kami buat 5 kali 4, tidak. Tapi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Berarti eksponen atau perpangkatan atau sirkumpleks eksen itu perkalian yang dilakukan dengan angka yang sama berulang-ulang. Ingat anak-anak kami ya. Semua rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan. Sekalipun anak-anak kami nanti membuat rumusnya sudah lengkap semua, tetapi tidak diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita tekan tombol enter untuk mengeluarkan outputnya, outputnya itu memang tidak bisa keluar. Jadi ingat, apabila anak-anak kami ingin membuat rumus, itu harus diawali dengan tanda sama dengan, baru masukkan rumusnya. Karena di sini apabila kita melakukan perhitungan di matematika mang, yang kita masukkan angkanya langsung kan. Contohnya 10 kali 5, langsung 10 kali 5. Begitu juga di kalkulator, 10 kali 5. Kalau di sini mang yang kita masukkan bukan angkanya, bukan langsung 10 dikali 5. Tapi kita lihat, angka 10 itu berada pada sel berapa dia. Kemudian 5 itu juga berada pada sel berapa. Yang kita masukkan di sini selnya, bukan angkanya. Sebelum ini juga Ibu rasa sudah pernah Ibu jelaskan. Jadi yang kita buat perkalian di sini, kita lihat angka tersebut berada pada sel mana dia. Ingat ya anak-anak kami, yang kita masukkan bukan angkanya. Kemudian tadi kata Ibu setiap penulisan rumus awali dengan tanda sama dengan. Sekalipun nanti rumusnya semua sudah lengkap, kemudian tidak ada di situ kita awali dengan tanda sama dengan, untuk menampilkan outputnya ingat anak-anak kami tekan enter. Ibu tekan enter, outputnya itu tidak bisa keluar. Kenapa? Karena tidak Ibu awali penulisan rumus Ibu dengan tanda sama dengan. Perhatikan anak kami, ada ini tabel Ibu buat tabel sederhana. Operator penambahan simbolnya plus, tanda tambah di sini. Operator pengurangan simbolnya minus. Operator perkalian simbolnya di sini adalah bintang. Operator pembagi di sini adalah simbolnya slash atau garis miring. Eksponen di sini adalah simbolnya perpangkatan. Bisa anak kami mengertikan? Karena ini juga Ibu rasa sudah pernah kita pelajari di matematika. Tinggal lagi di sini yang berbeda cuma yang dua ini saja, perkalian dan pembagi. Kalau di matematika perkalian harus bisa kita buat dia tadi kata Ibu kali atau titik. Tapi kalau di sini memang harus dilambangkan dengan tanda bintang. Pembagi memang kalau di matematika bisa dua, bisa kita buat titik dua, bisa juga kita buat dia slash atau garis miring. Tetapi kalau di Microsoft Excel hanya satu yang dimengertinya mang untuk melakukan pembagian, maka kita lambangkan dia di sini simbolnya adalah slash atau garis miring. Ibu buat di sini contoh yang sederhana. Contoh, hitung nilai berikut menggunakan rumus di Excel. Yang pertama 3 tambah 5. Yang kedua 8 kurang 4. Yang ketiga 2 kali 6. Yang keempat 6 bagi 3. Kemudian yang kelima 2 pangkat 3. Ini masih Ibu buat di matematika ini ya. Karena belum Ibu ganti ini, lihat kalinya. Kemudian lihat baginya. Kalau di matematika ini sudah kita tahu bahwa ini dibagikan. Tapi ini nanti mang jangan buat dia kali. Di sini juga jangan buat dia titik 2, tetapi slash. Ini mang jawabannya. Hasil perhitungan ditampilkan pada tabel di bawah ini. Ini masih proses. Ya, bisa anak kami lihat. Nomor 1, 4 ditambah 5. Kita lihat di sini. Bukan langsung kita masukkan dia 4 tambah 5. Bukan langsung itu yang kita buat seperti di matematika. Caranya di sini perhatikan. 4 ini berada pada sel berapa dia? Contohnya di sini adalah sel A1. Kemudian lihat 5 berada pada sel mana? Sel B1. Kemudian di mana yang akan kita buat? Yang kita buat adalah berada dia pada sel C1 hasilnya. Ini memang sebagai contoh penulisan rumus tadi kata Ibu awali dengan tanda sama dengan.
Berarti letakkan kursor di kolom C1. Kemudian tekan dia sama dengan. Ketik dia sama dengan. Sesudah kita ketik sama dengan, baru masukkan di sini. Karena 4 ini berada pada sel A1, ketikkan di sini A1, penjumlahan lambangkan dengan tanda tambah, karena kita ingin membuat tambahnya di sini 5, maka kita buat dia di sini B1. Karena B1 itu adalah angkanya 5, atau 5 ini berada dia pada sel B1. Kemudian Ibu tekan enter, hasilnya akan keluar dia 9. Bisa anak kami pahami? Bukannya di kalkulator itu langsung kita ketik. Kalau di kalkulator itu langsung kita tekan 4 tambah 5 sama dengan 9. Kalau di Microsoft Excel bukan seperti itu ya. Kita lihat berada pada sel mana. Ibu buat sel A1 sama dengan sel A1 udah langsung 4 dibacanya. Sel B1 sudah langsung 5. Kemudian untuk menampilkan hasil yang 9 Ibu tekan dia sama dengan. Bisa anak kalian pahami kan? Kemudian contoh lain. Ini lagi. 8 dikurang 4 sebagai contoh. 8 ini memang berada pada sel mana? Ibu letakkan kursor pada sel C3. Sesudah Ibu letakkan kursor, Ibu ketik sama dengan. Sesudah Ibu ketik sama dengan, Ibu perhatikan 8 ini berada pada sel A berapa? Berada kebetulan contohnya pada sel A3. Maka Ibu ketik sama dengan A3. Untuk pengurangan maka buat dia tanda minus, kurang. 4 ini berada pada sel mana? Sel B3. Maka Ibu ketik B3. Sama dengan A3 dikurang B3. Untuk menampilkan outputnya Ibu tekan dia enter. Hasilnya memang keluar di sini 4. Contoh berikutnya. Di sini ada dia 2 kali 6. Lihat, 2 ini berada pada sel A berapa? Ingat ya, setiap penulisan rumus awali dengan tanda sama dengan. Ibu letakkan kursor pada sel C5, Ibu tekan dia, Ibu ketik dia sama dengan, baru Ibu ketik lagi. 2 ini berada pada sel A5. Ibu ketik A5, ingat perkalian yang dimengerti komputer bukan seperti X ini atau titik, tetapi kita buat tadi kata Ibu adalah bintang. A5 bintang. Ibu lihat lagi 6. 6 ini berada pada sel B mana? Sel B5. Berarti sama dengan Ibu ketik A5 dikali B5. Karena 6 ini berada dia pada sel B5. Ini hasilnya. Berarti 2 dikali 6. Sekalipun mang Ibu masukkan sama dengan A5 bintang B5. Itu sudah dibaca komputer atau diproses dia. 2 dikali 6. Hasilnya nanti akan keluar dia 12. Bisa anak kami pahami kan? Jadi bukan langsung kita buat di sini mang angkanya. Bukan langsung Ibu ketik di sini 2 dikali 6 atau 2 bintang 6. Bukan seperti itu. Ibu lihat dulu berada pada sel mana dia. Baru Ibu kalikan. Yang akan dikalikan itu juga berada pada sel mana juga. Apabila sudah siap Ibu ketik dia, Ibu awali dengan sama dengan, Ibu masukkan dia sel yang akan Ibu kalikan. Baru untuk menampilkan outputnya Ibu tekan dia enter. Hasilnya akan keluar dia 12. Kemudian contoh lain di sini ada dia 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 ini contohnya, perhatikan anak kami. Nah, bisa anak kami lihat di sini ya. 6 ini berada pada sel A berapa? Yang pertama untuk mencari sel C7 ini, Ibu letakkan kursor pada sel C7, baru Ibu ketik dia sama dengan. Ibu ingin membagi 6 dibagi 3. 6 dibagi 3, Ibu buat di sini. 6 ini berada pada sel A mana? Berada pada sel A7. Sama dengan A7, ingat operator pembagi yang dimengerti komputer slash. Ibu buat dia slash. A7, berarti Ibu ketik di sini sama dengan A7. Ibu buat dia slash. Kemudian nomor 3 ini berada pada sel B mana? Sel B7. Berarti sama dengan A7. Kemudian slash B7. Ibu buat sama dengan A7 slash B7. Ibu tekan enter. Itu akan diproses. Diproses dia berarti 6 dibagi 3. Ibu tekan enter. Hasilnya nanti akan keluar dia 2. Bisa anak kami pahami kan? Maaf ya. Yang nomor 1 ini 3 tambah 5. Di sini seharusnya 4 ditambah 5 ya, Mang. 4 ditambah 5. Ada kesalahan di sini, salah pengetikan. Di sini seharusnya 4, makanya hasilnya di sini 4 tambah 5. Ibu ralat yang A.
Yang A di sini Ibu ketik dia 3 tambah 5, tapi seharusnya 4 tambah 5, salah ketik Ibu. Ibu lihat 4 tambah 5. Ibu masukkan rumus di kolom C1. Sama dengan, karena setiap penulisan rumus awali dengan tanda sama dengan, 4 ini berada pada mana? Berada pada sel A1. 4 berada pada sel A1, A1 ditambah, lihat 5-nya berada di mana? Berada pada sel B1. Kemudian sama dengan A1 ditambah B1, maka hasilnya nanti akan keluar dia di sini 9. Ada kesalahan di sini ya. Maaf, ini seharusnya 4. 4 tambah 5, salah ketik Ibu. Makanya di sini 4 tambah 5 Ibu buat. Tekan enter, hasilnya keluar 9. Sudah anak kami? Bisa anak kami pahami kan? Kemudian yang terakhir di sini adalah 2 pangkat 3. Bisa anak kami lihat 2 pangkat 3 Ibu buat sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini langsung dia ke di sini sama dengan 2 pangkat 3 Ibu buat dia pada sel A9. Bisa anak kami lihat kan? Karena ini perpangkatan dia cuma di satu kolom saja. Kalau ini tadi ada dia di sel ini, ada juga di sel ini, ada dia di sel A7, ada sel B7. Ini memang cuma satu sel saja. Kebetulan di sini berada dia pada sel A9. Ibu buat lagi. Ini dia A9. Pertemuan antara kolom A dengan baris 9. Ibu ketik dia sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 mang tadi kata Ibu, perkalian yang dilakukan dengan angka yang sama dilakukan dia secara berulang-ulang. Ibu tekan enter, apabila sudah Ibu ketik dia sama dengan 2 pangkat 3, Ibu tekan enter, hasilnya mang 8. Tahu anak kami tadi kata Ibu, perpangkatan itu adalah hasil perkalian yang dilakukan dengan angka yang sama, yang dilakukan secara berulang-ulang. Inilah dia. 2 pangkat 3 itu sama juga dengan 2 dikali 2 dikali 2. Berarti dikalikan dengan angka yang sama secara berulang. 2 kali 2 mang 4. 4 kali 2 8. Ingat anak kami ya, bukan 2 tambah 2 tambah 2. Kalau 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 6. Ini 2 kali 2 kali 2. Karena Ibu buat dia pangkat 3. 2 kali 2 4. Kali 2 8. Ini dia hasil. Ini dia hasilnya, berada pada sel A9. Hasilnya adalah 8. Ini dia contoh sederhana menggunakan rumus di Excel. Ada dia penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada mang perpangkatan. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak kami? Ibu rasa tidak kan? Kalau diikuti mang mudah dia. Tinggal lagi jangan angka yang kita masukkan. Ingat, yang kita masukkan adalah selnya. Berada pada sel mana dia? Kalau Ibu buat dia penjumlahan, maka buat operator hitungnya di situ adalah tanda tambah. Kalau Ibu buat dia perkurangan, maka di situ buat operator hitungnya adalah minus atau kurang. Kalau dia mang perkalian, jangan buat dia X seperti ini atau kali atau titik, tetapi buat dia mang tanda bintang. Ini tanda bintangnya ya. Kemudian kalau dia pembagi, ini kan tahu kita kalau di matematika 6 dibagi 3. Maka kalau di sini kita buat titik 2 hasilnya nanti tidak bisa keluar. Maka kita gantikan dia dengan slash. Karena operator pembagi yang dimengerti komputer itu dilambangkan dengan slash. Ini dia ya. Kemudian perpangkatan, ini hasilnya. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak kami? Kalau anak-anak kami ikuti, Bu rasa bisa. Tidak ada kan? Atau nanti kalau ada pertanyaan anak kami atau anak kami belum paham, bisa mang diisi di kolom komentar. Ibu lanjutkan. Untuk menghitung perhitungan di atas, lakukan langkah berikut. Sudah kan? Ketik angka pertama 3, 8, 2, 6 di kolom A. Ketik angka kedua 5, 4, 6, 3 di kolom B. Khusus untuk pemakaian eksponen. Dijadikan 1 pada kolom A. Inilah yang tadi sudah dijelaskan ini. Ini caranya. Kalau memang anak-anak kami tadi kurang paham yang Ibu jelaskan, ini juga ada Ibu ketikkan di sini. Ketik tanda sama dengan di kolom C. Klik sel yang akan dihitung pada kolom A. Misalnya sel A1. Sudah tadi kan? Gunakan simbol yang sesuai pada operator yang digunakan. Kalau yang pertama tadi yang kita gunakan di sini adalah penjumlahan, maka tanda tambah.
Kalau nanti pengurangan tanda kurang. Kalau perkalian buat bintang. Kalau pembagi buat dia slash atau garis miring. Baru yang terakhir perpangkatan. Bisa anak kami pahami kan? Karena ini tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, tekan enter untuk menampilkan outputnya. Kalau anak-anak kami tadi kurang jelas yang Ibu jelaskan yang di atas, ini memang ada keterangan Ibu ketik juga. Bisa anak kami pahami kan? Nah, Ibu lanjutkan. Pada contoh di atas, sel A1 dimodifikasi dengan cara mengubah nilai dari 4 menjadi 456. Ketika ditekan tombol enter, rumus pada sel C1 secara otomatis akan menghitung ulang dan menampilkan nilai baru dari nilai 9 menjadi nilai 461. Jika hasil dari formula terlalu besar, akan ditampilkan pada sel sebagai tanda font. Ada keluar dia tanda pagar-pagar. Kenapa? Karena dia memang terlalu besar. Bukannya nilai yang keluar, ini dia font ini ya. Ini berarti kolom tidak cukup lebar untuk menampilkan isi sel. Jadi bagaimana caranya agar tidak muncul font ini atau pagar-pagar? Apabila anak kami menginginkan yang keluar angka di sini, maka perlebar dia kolomnya. Ini karena kolomnya di sini kurang lebar, makanya yang keluar dia tanda pagar-pagar. Caranya, agar angkanya muncul di sini, maka perlebar kolom tersebut. Cara memperlebar kolom, minggu yang lewat sudah Ibu jelaskan. Letakkan kursor. Contoh, kolom apakah yang akan kita perbesar? Contohnya kolom B. Berarti letakkan kursor di antara kolom B dengan kolom C, sehingga muncul nanti panah bermata dua. Panahnya ada satu ke kiri, ada satu ke kanan. Sesudah muncul tanda panah tersebut, tekan mouse sebelah kiri jangan dilepas, baru geser dia ke kanan, sesuai dengan lebar kolom yang anak-anak kami inginkan. Atau sesudah muncul tanda panah tersebut, kiri dan kanan, lakukan drag, tekan mouse sebelah kiri jangan dilepas, geser dia ke kanan, sesuai dengan lebar kolom yang anak-anak kami inginkan. Apabila nanti sudah muncul angka-angkanya, sudah sesuai dengan lebar kolomnya, lepaskan penekanan mouse. Bisa anak-anak kami lakukan ya kan? Berarti apabila muncul simbol seperti ini, tanda pagar-pagar atau font, cukup lebarkan kolom untuk menunjukkan isi sel tersebut. Jangan nanti bilang di sini Bu tidak bisa keluar hasilnya, yang keluar Bu tanda pagar. Ingat, berarti kolomnya ini memang terlalu kecil, jadi perlebar kolomnya. Cara memperlebar kolom tadi sudah Ibu buat. Letakkan kursor di salah satu antara kolom yang akan diperlebar. Apabila sudah kita letakkan di antara kursor tersebut, muncul dia panah bermata dua. Karena kita ingin memperlebar, maka kita geser dia ke kanan. Tekan mouse sebelah kiri atau drag, geser dia ke kanan. Apabila anak-anak kami geser ke kiri, itu memperkecil kolom. Sementara kita ingin memperlebar, maka kita geser dia ke kanan. Ingat ya anak-anak kami. Ibu lanjutkan nomor 7, rumus kompleks. Rumus sederhana adalah ekspresi matematika yang berisi satu operator, seperti 4 ditambah 7. Rumus kompleks adalah rumus yang berisi beberapa operator matematika, seperti 4 ditambah 6 dikali 7. Bisa kami lihat kan? Di sini yang harus kita selesaikan yang pertama di sini adalah perkalian. Apabila nanti Ibu buat dia derajat operator hitung, yang pertama ingat, yang harus kita lakukan pertama adalah rumus yang diapit dengan tanda kurung. Apabila nanti ada rumus anak-anak kami lihat yang diapit tanda kurung dengan tanda kurung, maka itu yang terlebih dahulu diproses. Baru yang kedua perpangkatan, yang ketiga perkalian dan pembagi, baru yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan. Itu dia derajat urutan operator hitung. Jadi apabila anak-anak kami menemukan nanti ada di situ data dalam tanda kurung, maka yang terlebih dahulu yang dalam kurung itu harus kita selesaikan. Kemudian bisa itu nanti kan, ini kebetulan operatornya yang di sini yang kita pergunakan penjumlahan dan perkalian saja. Apabila ada lagi di sini perpangkatan atau ada lagi di sini teks yang masih ada dalam kurung, yang harus terlebih dahulu kita proses adalah data yang ada dalam kurung tersebut. Baru kita buat dia perpangkatan.
baru perkalian, baru penjumlahan. Karena operator hitungnya itu tadi kata Ibu deretannya, yang pertama Mang yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam kurung. Kemudian yang kedua adalah perpangkatan. Yang ketiga perkalian dan pembagi. Jadi operator perkalian dan pembagi itu sama derajatnya. Baru nanti yang terakhir di situ penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan juga derajatnya Mang sama. Bisa anak kami pahami kan? Nah, ini contohnya seperti 4 ditambah 6 dikali 7. Ketika terdapat lebih dari satu operasi dalam formula, urutan operasi akan memberitahu Excel operasi yang akan dihitung pertama kali. Dalam rangka menghitung rumus yang kompleks, perlu dipahami urutan operasi sebagai berikut. Sebelum anak kami tahu ini ya, sebelum anak kami mencari hasil dari ini, ikuti dulu Mang urutan operasinya. Urutan operasinya ada ini Ibu buat. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kan? Operasi yang diapit dengan tanda kurung terlebih dahulu ini yang kita proses. Baru yang kedua perhitungan eksponensial. Eksponensial ini Mang sama juga dengan perpangkatan. Perpangkatan itu adalah perkalian yang dilakukan dengan angka yang sama secara berulang. Baru Mang yang ketiga perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu satu derajat juga. Mana yang anak kami duluan? Apakah pembagian atau perkalian? Itu sama. Kemudian yang terakhir keempat penambahan dan pengurangan. Ini juga mana anak kami yang inginkan. Mana saja yang lebih dahulu bisa kita buat, apakah penambahan, apakah pengurangan. Terserah anak kami ya. Berarti urutannya yang pertama di situ adalah operasi yang diapit dengan tanda kurung, baru Mang perpangkatan, baru perkalian atau dan pembagi, baru penambahan dan pengurangan. Udah Ibu jelaskan tadi kan? Inilah Mang. Kalau anak kami kurang paham yang Ibu jelaskan yang di atas ini, inilah bisa anak kami lihat. Inilah urutannya. Ibu buat lagi contoh di sini, perhatikan urutan proses perhitungan. Contoh perhitungan pada berbagai operator. Yang pertama di sini kurung 4 dikali 2 tambah 3. Bisa anak kami lihat kan? Jadi yang harus kita selesaikan yang pertama yang kurung ini yang mana? Ya ini yang dalam kurung. 2 tambah 5 dulu Mang. 2 tambah 3, 2 tambah 3, 5. Sudah? Karena tadi kata Ibu yang harus kita selesaikan berdasarkan urutannya itu adalah yang dalam kurung. Inilah dalam kurung. Kita jumlahkan dulu yang dalam kurung ini. Yang dalam kurung kebetulan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ini tetap buat 4 dikali 5. Kalau di sini tadi Ibu buat 4 dikali buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung. Karena yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Maka 2 tambah 3 Ibu buat di sini. 4 dikali 2 tambah 3 di situ 5 tadi karena inilah. Ini Ibu selesaikan pertama 5. Hasilnya 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Jadi apabila ada nanti rumus seperti ini 4 dikali buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung. Berarti terlebih dahulu cari hasil yang ada pada dalam kurung ini. 2 tambah 3 hasilnya 5. Berarti 4 dikali 5 hasilnya 20. Kemudian Mang perpangkatan, contoh perpangkatan jadi tadi sudah Ibu jelaskan. Kebetulan di sini 2 pangkat 3 udah Ibu jelaskan tadi kan. 2 dikali 2 dikali 2. Perkalian yang dimengerti komputer dilambangkan dengan tanda bintang. 2 bintang 2 bintang 2. Sama juga hasilnya dengan 2 kali 2 kali 2 hasilnya. Maaf ya ada kesalahan di sini hasilnya 8 ini. Salah ketik. 2 dikali 2 dikali 2. Maaf Mang, ini hasilnya 8. Bukan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 bukan. Hasilnya ini 8. Maaf, salah ketik Ibu. Eksponen 2 pangkat 3 itu sama juga dengan 2 kali 2 kali 2 hasilnya ini 8. Maaf. Nanti Ibu perbaiki ya. Kemudian perkalian dan pembagian. 7 dikurang 3 dikali 1. Ingat, mana tadi terlebih dahulu Ibu bilang, apabila ada di sini separatornya pengurang dengan perkalian yang harus kita selesaikan pertama. Lihat operator hitung yang ada di atas. Yang pertama yang kita lakukan adalah yang kita selesaikan tanda kurung, baru pangkat, baru perkalian dan pembagian, baru penambah dan pengurangan. Berarti di sini Mang yang harus kita selesaikan pertama adalah perkalian. 3 kali 1, 3.
7 dikurang 3 dikali 1. Berarti hasil 3 kali 1 kita cari dulu. 3 kali 1, 3. 7 dikurang 3. Hasilnya adalah 4. Kemudian ada lagi mang ini. 6 per 3. 6 dibagi 3 dikali 5. Kalau 6 dibagi 3 dikali 5. Perhatikan ini tadi udah dibuatnya. Perkalian dan pembagian mana saja yang lebih dahulu. Bisa kan? Ini mana saja yang lebih dahulu, katanya yang lebih dahulu di sini adalah per atau bagi. Berarti kita cari 6 per 3 atau 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Berarti 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Dahulukan yang kiri ya, Mang. Ingat di sini. Karena ini tadi kata Ibu sama dia bisa dia pembagi kita buat duluan, bisa juga perkalian kita buat, atau perkalian baru pembagi bisa kita buat karena di sini operatornya sama dia derajatnya. Tetapi ingat, apabila sama derajatnya di sini pembagi dengan perkalian atau penjumlahan dengan pengurangan, itu juga derajatnya sama. Yang harus kita selesaikan dahulu, Mang, yang sebelah kiri. Dahulukan yang kiri. Ada Ibu buat keterangannya di bawah. Bisa kan? Berarti kalau dahulukan yang kiri kita selesaikan dulu 6 bagi 3. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Baru dikali 5 hasil keseluruhannya adalah 10. Ingat anak-anak kami, dahulukan dia yang kiri. Ada lagi contoh penambahan dan pengurangan. Ini juga Mang, kurang dan tambah itu derajatnya sama. 5 dikurang 4 ditambah 2. Ingat, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Berarti, Ibu buat dulu 5 dikurang 4. 1 tambah 2. 2 sama dengan 3. Nah, ini biarpun Mang sama-sama derajatnya sama, pengurangan dengan penjumlahan. Jadi yang kita lihat, yang kita dahulukan adalah yang sebelah kiri. Bukannya Ibu buat yang sebelah kanan 4 tambah 2. Kalau Ibu lakukan yang sebelah kanan terlebih dahulu, 4 tambah 2, 6. Berarti 5 dikurang 6. Itu kan? Berarti minus 1. Bukan seperti itu. Yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Ditambah dia dengan 2 hasilnya 3. Bisa anak kami lihat kan? Bisa anak kami pahami? Karena di sini Mang, ada pun contohnya Ibu buat, keterangannya juga masih Ibu buat di bawah. Lagian sudah Ibu jelaskan kan. Sekarang kita gabungkan urutan operasi menjadi 1. Ini Mang urutannya. 5 ditambah 1 dibagi, buka kurung, 4 dikurang 2, pangkat 2, dikali 4 dibagi, buka kurung, 7 dikurang 1. Tutup kurung dikurang 3. Jadi kalian pahami kan? Berarti nanti yang pertama yang kita buat yang mana? Yang dalam kurung 4 kurang 2. Ini juga 7 kurang 1. Itu dulu kita cari kan? Kemudian 4 dalam 4 dikurang 2 ini berarti 2 hasilnya. Baru pangkat 2. Kita cari lagi yang hasil dari pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Bisa anak kalian pahami kan? Begitu juga dengan ini. Nah, kalau ini kita bagi dulu. Baru kita kurang. Kemudian kurung. Nah, ini. 5 tambah 1. Hasil dalam kurung. Ini sebagai contoh saja ya. Bisa anak kami pahami. Sudah dicampur dia semua. Kadang pelajaran itu bukan satu operator hitung ajar yang ada. Bukan cuma tambah saja atau kurang saja atau kali atau bagi saja. Ini memang sudah dicampur dia. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada dia perpangkatan, ada perkalian, ada juga dia yang dalam kurung. Begitu juga dengan kurung ini ya. 5 tambah 1. 4 kurang 2 pangkat 2. 4 tuh. Perhatikan dia dalam kurungnya ini. Eksponen. 2 pangkat 2. Bisa anak kami lihat kan? 5 tambah 1. 5 tambah 1. Yang kita proses dulu ini. 2 pangkat 2. Dikali. Perhatikan, ini 4-nya tetap. Kita proses lagi dalam kurung. 7 dikurang 1, hasilnya 6. Baru kurang 3. Nah, bisa anak kami lihat kan? Yang dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Sesudah kita selesaikan, ini sudah keluar dia 2 pangkat 2, ini sudah keluar juga 6. Baru operatornya di sini 5 ditambah 1 dibagi 2 pangkat 2 dikali 4 dibagi 6 kurang 3.
Jangan bingung anak-anak kami ya. Biarpun di sini memang sudah lengkap semua operatornya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, kemudian ada dia garis miring atau slash atau pembagi, ada perpangkatan. Tetapi anak-anak kami harus mengingat, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu menurut operator hitungnya, urutan derajat operatornya. Yang pertama selesaikan dia yang dalam kurung. Baru yang kedua selesaikan dia di situ perpangkatan. Baru yang ketiga perkalian dan pengurangan. Perkalian dan pembagian. Yang keempat baru penjumlahan dan pengurangan. Sudah kan? Kemudian sesudah kita buat dalam kurung terlebih dahulu diproses, ini urutannya ini. Urutannya inilah. Baru dalam kurung inilah mang yang dalam kurung. Eksponennya di sini adalah perpangkatan. Ini dia mang perpangkatannya. Baru sesudah kurung kita selesaikan terlebih dahulu, baru eksponen atau perpangkatan. Selanjutnya mang perkalian dan pembagi. Perhatikan. 5 ditambah 1 per. Ini dia pangkatnya dulu kita selesaikan. Karena eksponennya di sini yang kedua sesudah kurung. 2 pangkat 2, 4. Dikali 4. Dibagi 6 kurang 3. Bisa kami lihat kan? Baru hasil perkaliannya tetap lagi. Lihat ini. 5 tetap 5. Nah, ingat. Pembagi dan pengurang. Itu 1 derajat dia. Tetapi yang kita selesaikan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ada contohnya tadi 1000 buat kan? 1 bagi 4. 1 bagi 4 itu mang hasilnya 0,25. 0,25 sama juga dengan hasil pembagian dari 1 per 4. Kemudian bintang atau kali 4. Baru dibagi 6 kurang 3. Ini bukan langsung kita kurangkan. Tunggu dulu ya. Kita ikuti dulu urutan derajat operator hitungnya. Sudah selesai kita buat dia pembagiannya ini kan? Nah. 5 tambah 0,25 dikali 4 per 6 kurang 3. Nah. 5 tambah 1 per 6 dikurang 3. Nah, ini hasilnya ya. 5 ditambah 0,25 dikali 4 per 6 kurang 3. 4 per 6 kurang 3 sama juga dengan 4 dibagi 3. Bisa anak kami lihat kan? Karena yang dilakukan perkalian sebelah kiri. Berarti 5 tambah 1 per 6 kurang 3. Ini yang terlebih dahulu diproses. Baru penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan berarti nanti 5 ditambah 0,17. Karena di sini 1 per 6. 1 per 6 kurang 3. Tetap ya kurang 3-nya kita buat. 5 tambah 0. Nah, 1 bagi 6 itu 0,17. 5 ditambah 0,17 dikurang 3. Hasilnya adalah. Tuh, belum selesai lagi ya. 5 tambah 0,17 dikurang 3. Nah, 5 tambah 0,17 adalah 5,17 dikurang 3. Hasilnya memang adalah 2,17. Bisa anak kami pahami? Inilah memang contoh urutannya. Urutannya ada di yang pertama di situ yang harus diselesaikan yang berada dalam kurung. Yang kedua baru dia perpangkatan. Yang ketiga perkalian dan pembagian. Sekalipun sama-sama ada perkalian dan pembagian di situ, 1 derajat dia. Tetapi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. Begitu juga dengan penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan juga seperti itu. Penambahan dan pengurangan. Kita buat dia di situ. 1 derajat pun dia, tapi kita lihat yang sebelah kiri saja. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak kami? Kalau ada pertanyaan, tanyakan sama ibu. Kalau anak kami tidak tahu dari mana datang hasilnya ini, yang satu ini, itu hasil dari sini ya, Mang. Ini kan tadi 5 tambah 1/4 dikali 4 per 6 kurang 3. Kita bagikan ini 1/4, berarti 5 ditambah 0,25. Karena 1/4 itu sama juga dengan 0,5. Yang kita selesaikan terlebih dahulu yang sebelah kiri, sudah. Dikali 4 per 6 dikurang 3. Nah, kita kalikan juga 5 ditambah 0,25 dikali 4. Berapa? 1. Iya kan? 0,25 dikali 4 hasilnya 1.
Masukkan 5 ditambah 1 baru dibagi 6 kurang 3. Nah, inilah menghasilnya. 5 ditambah, apabila kita bagikan 1 dibagi 3 hasilnya ini ya. 6 kurang 3, 3 kan? 6 kurang 3, berarti 5 ditambah 1 per 3. 1 per 3 itu dulu kita kelola, atau 1 per 6 kurang 3. 1 per 6 dulu kita bagikan. Jangan dulu ikut langsung 6 kurang 3-nya. Karena di sini operatornya tadi yang kita lakukan terlebih dahulu adalah pembagi daripada pengurang ya. Berarti 5, ini tadi 0,25 kali 4 hasilnya 1. Dibagi 6 dikurang 1. Kita lakukan di sini, kita cari yang akan kita cari di sini. Ada separator tambah, ada kurang, ada pembagi. Yang terlebih dahulu pembagi ya. Karena yang ketiga tadi saya sudah kurung, saya sudah eksponen, baru perkalian dan pembagian. Penambahan dan pengurangan itu terakhir. Ibu cari lagi 1 bagi 6. 1 bagi 6 0,17. Berarti 5 ditambah 0,17 dikurang 3. Sudah? Ini memang ada penjumlahan, ada dia pengurangan. Tapi yang kita lakukan, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri. 5 ditambah 0,17 hasilnya adalah 5,17. Sudah? Baru dikurang 3. 5,17 dikurang 3 hasilnya adalah 2,17. Sampai di sini anak kami bisa memahaminya. Jangan melihat angkanya ini saja anak kami sudah pusing. Karena di sini operatornya lengkap semua. Tapi memang ada urutan yang harus kita selesaikan menurut derajat operator hitungnya. Selesaikan dulu yang dalam kurung, baru selesaikan dia perpangkatan, baru selesaikan dia perkalian dan pembagi, baru selesaikan dia penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini hasilnya. Hasil dari 5 ditambah 3 dibagi dalam kurung 4 dikurang 2 pangkat 2 dikali 4 dibagi buka kurung 7 dikurang 1 tutup kurung dikurang 3. Hasil akhirnya outputnya mang yang keluar nanti adalah 2,17. Ini sudah diprosesnya sesuai dengan urutan operator hitungnya. Ada kurung, sudah. Ada perpangkatan, ada perkalian dan pembagian, ada penambahan dan pengurangan. Ini output hasil akhirnya. Bisa anak kami pahami kan? Ibu lanjutkan, jika dituliskan pada Excel akan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini ya. Kalau di Excel 2,166667. Jadi kita bulatkan dia di sini. Jadi dibulatkannya 2,17. Ini hasilnya. 2,166667. Jadi kita buat di pembulatan. Kalau 5 ke atas kita genapkan 1, kalau di bawah 5 kita hilangkan. Jadi 2,17 ini hasilnya. Bisa anak kami lihat kan? Kalau sudah paham anak kami, Ibu lanjutkan. Mana tahu nanti kurang paham, nanti isi mang di kolom komentar. Tapi Ibu rasa kalau anak kami mengikutinya, semua yang Ibu jelaskan tadi diikuti, Ibu rasa paham. Karena di sini sudah Ibu jelaskan dia, urutannya sudah dibuat juga, kemudian contohnya juga sudah dibuat. Ada Ibu buat soal di situ, hasil penyelesaiannya juga sudah dibuat, sudah mendetail Ibu buat. Ibu rasa anak kami bisa memahaminya. Tetapi mana tahu ada lagi yang kurang paham, bisa anak kami tonton lagi berulang-ulang. Kalau tidak bisa juga ada teksnya di situ, cara-cara langkah-langkahnya semua. Atau tidak bisa juga, maka bisa nanti buat di kolom komentar, buat di situ pertanyaan, atau mana anak kami yang kurang mengerti. Ibu lanjutkan yang ke-8, file handle. Rumus juga dapat disalin ke sel yang berdekatan menggunakan fitur file handle, yang dapat menghemat banyak waktu dan usaha jika ingin melakukan perhitungan yang sama dalam beberapa kali pada lembar kerja. File handle adalah kotak kecil di sudut kanan bawah sel yang dipilih. Perhatikan contoh berikut ini. A. Pilih sel yang berisi formula yang akan disalin. Kebetulan yang akan disalin ini dia, isi formulanya. Pilih sel yang berisi formula yang akan disalin. Klik dan tarik file handle melalui sel-sel yang ingin diisi. Pada contoh berikut, sel yang akan disalin adalah sel F4.
F4 mang, mana sel F4? Ini ya. Pertemuan antara kolom B dengan baris keempat. Inilah dia sel B4. Berarti dari sinilah nanti. Bisa kan? Sel F4 yang ditarik ke bawah sampai dengan sel F10. Manakah F10 itu? F10 itu perpotongan antara kolom F dengan baris 10. Berarti mang Rp20.000. Iya kan? Berarti yang akan kita buat nantinya itu, yang akan kita salin, dia mulai dari sel F4. Sel F4 ini adalah 2000. Baru nanti kita blok dia sampai ke bawah, yaitu sampai dengan 20.000. Kemudian, tadi katanya sel yang akan disalin pada sel F4 sudah Ibu tampakkan tadi 2000 yang ditarik ke bawah sampai dengan sel F10. Kita blok dia ya. Kita blok dia mulai dari sel F4 sampai dengan sel F10. Setelah sampai pada sel F10, lepaskan mouse, maka rumus akan disalin ke sel yang dipilih. Lepaskan di sini ya. Ini file handle-nya. Bisa Anda kalian pahami? Nah, Ibu lanjutkan. Tips menulis huruf kapital di setiap kata pada Excel. Excel menyediakan fungsi yang dapat membantu mengubah teks agar menjadi kapital pada setiap awal kata, yaitu fungsi proper. Fungsi ini dapat membantu bekerja lebih cepat daripada menulis ulang teks yang akan diubah. Pada contoh berikut, tampilan nama siswa pada kolom C tidak mempunyai format yang sama. Format tersebut akan diubah menjadi kapital di setiap awal kata menggunakan proper pada kolom D. Rumus yang dipakai adalah sama dengan proper buka kurung C3 tutup kurung. Tarik ke bawah untuk mengcopy rumus. Inilah mang contohnya. Ini kebetulan nama orang, biasanya kita buat nama orang kalau di awalan itu kita buat huruf besar semua kan. Ini kebetulan Atika tidak huruf besar dia. Iya kan? Anggap aja kita buat seperti ini. Eka kebetulan Eka sudah huruf besar awalannya. Wiranta belum, kemudian Tolha juga belum, Widya juga belum. Apabila kita ingin membuat huruf besar semua, kita buat dia pada sel D3. Ini sel D3. Sudah. Rumusnya di sel D3 ini sama dengan proper buka kurung C3. Nah, baru kita tarik dia ke bawah. Kita drag, tarik ke bawah untuk mengcopy rumus tersebut. Sama dengan Ibu ketik di sini sama dengan proper buka kurung C3 tutup kurung. Ibu drag dia ke bawah sesuai dengan yang Ibu inginkan atau sampai dengan sel D7. Ini sel D7 ya. Sel D7 itu nanti berarti dia Widya Sapitri. Maka di sini memang secara otomatis akan berubah. Di sini akan muncul Atika huruf besar di A-nya kan. Setiap awalan hurufnya. Triamanda ini juga kan. Kemudian Eka, kemudian Wirenta, ini juga W-nya itu udah huruf besar itu nanti. Kemudian Tolha huruf besar dia, Widya juga. Ini contohnya. Atika huruf kecil ini menjadi huruf besar. Karena apabila anak-anak kami menghapusnya atau ketik ulang itu memakan waktu yang lama. Sementara yang akan dibuat itu contohnya banyak. Ini kebetulan yang akan diganti cuma 5 saja. Tetapi apabila nanti banyak dia sampai dia 20 atau satu lembar sampai 50, cukup aja ketik dia sama dengan, baru ketik proper, baru buka kurung C3. Mulai dari mana dia nanti? Yang akan kita rubah, kita letakkan di D3 ini C3. Yang akan kita rubah itu sama dengan proper C3. Kita letakkan dia pada sel D3. Berarti mulai dari sel C3 ini lamang. Sel C3, perpotongan atau pertemuan antara kolom C dengan baris ketiga itu berada pada Atika. Tapi letaknya kita buat dia pada sel D3. Kemudian sel D4 nanti hasilnya Eka Surya, udah huruf besar dia, Eka Surya Gemilang. Setiap awalannya di sini sudah berubah menjadi huruf besar. Nah, baru Danto sudah bisa anak pahami kan? Tidak sama dia semua kan?
Bisa anak kami lihat. Di setiap awal kata namanya ini jangan nanti menjadi huruf besar. Atika Triamanda. Ini udah huruf besar kan setiap awalan katanya. Atika satu kata, Atika. Triamanda satu kata lagi, udah jadi huruf besar. Kalau anak kami mengetiknya menggantinya ulang, ini Eka kebetulan sudah, Suryanya belum, Gumilangnya juga belum. Diketik lagi nanti diganti-ganti akan memakan waktu yang lama. W-nya ini juga huruf kecil, W yang kedua juga huruf kecil. Ini juga seperti itu. Tolhane huruf kecil, ini juga Aminuddinnya huruf kecil, kita ganti nanti agak lama. Widianya juga Sapitri kebetulan sudah. Jadi caranya tadi ingat. Tampilan nama siswa pada kolom C kebetulan ini tadi ya. Tidak mempunyai format yang sama. Sekarang memang sudah sama dia ya. Setiap awalan kata nama kawan-kawan kita ini sekarang sudah menjadi huruf kapital di awalnya saja. Bisa anak kalian pahami? Ini dia mang tips menulis huruf kapital di setiap kata pada Excel. Kalau Eka Surya Gumilang ada 3 kata. Berarti Eka-nya itu huruf awalan kata Eka, E-nya itu huruf besar. Surya, S-nya itu huruf besar juga, S-nya. Gumilang, G-nya itu juga huruf besar. Ini ya mang. Ibu lanjutkan, setelah mendapat hasil teks baru, yang baru mempunyai format yang sama di kolom D. Tadi sudah dijelaskan. Tidak bisa dilakukan copy Ctrl C dan paste Ctrl V secara langsung terhadap teks tersebut. Untuk melakukan paste, klik kanan dan pilih paste Valus Online. Ini dia. Bisa anda kami lihat kan? Sekarang kita memiliki kolom yang menampilkan nama-nama yang telah dikoreksi, yang tidak tergantung pada formula atau sel referensi. Ini berarti kita dapat menghapus kolom asli atau kolom C. Hasil lembar kerja akan terlihat rapi pada semua nama-nama menggunakan prover. Sampai sekian materi ibu untuk hari ini, materi kita untuk hari ini, mang. Kalau masih ada anak-anak kami yang kurang paham, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Tetapi ibu rasa sudah paham semua karena di situ sudah ibu jelaskan. Kemudian ibu ketik lagi di situ, ada di situ penjelasannya. Contoh soalnya juga ada di situ ibu buat. Pembahasannya juga sudah ada. Tetapi mana tahu anak-anak kami kurang paham juga, bisa anak-anak kami tonton videonya berkali-kali sampai anak-anak kami paham. Tetapi mana tahu ada juga yang belum bisa. Harus ibu yang langsung menjelaskannya. Maka anak kami bisa isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.